Timbul tenggelam rencana mudik Habib Rizik dari Arab Saudi. Dikutip dari wartaekonomi.co.id, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab kerap menyita perhatian publik. Pernyataannya yang lugas dan tak jarang keras kerap mengundang kontroversi. Belakangan, Rizik muncul lagi. Berikut informasi kepulangan Rizik itu beberapa kali dilontarkan para petinggi FPI. Tetapi informasi tersebut tak pernah terrealisasi sampai hari ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rizik pernah dikabarkan pulang pada 2017, yaitu 12 Juni, dan berturut-turut pada 17 Agustus 2017 serta 2 Desember 2017. Tetapi informasi ini tak pernah kenyataan. Pada 18 Februari 2018, isu yang sama terdengar. Namun lagi-lagi, sampai tahun 2020, Rizik masih di Arab Saudi. Seperti halnya isu terbaru saat ini, FPI menuding ada tangan pemerintah di balik sulitnya Rizik pulang ke Indonesia. Sejumlah analis menyebut narasi kepulangan Rizik sengaja dibangun dengan tujuan untuk menjaga semangat pendukungnya secara internal sekaligus menunjukkan kepada pemerintah bahwa Habib Rizik masih eksis. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset and Analysis atau Sudra, Fadli Harhab menyatakan isu kepulangan tersebut memang dikapitalisasi para pendukungnya. Tujuannya, kata Fadli, untuk menjaga eksistensi perjuangan mereka. Bagaimanapun, Rizik adalah panutan atau imam setidaknya bagi anggota FPI dan kelompok yang sehaluan. Fadli menilai isu kepulangan HRS cenderung membuat heboh publik dibanding apa manfaatnya membicarakan kepulangannya yang bersangkutan. Terlebih, kepulangan tokoh sentral di balik aksi 411 dan 212 itu saat ini dibumbui seruan revolusi akhlak. Akan lebih bermanfaat jika HRS tetap di Arab. Setidaknya kita bangsa Indonesia bisa meminta beliau untuk terus mendoakan bangsa ini agar segera terbebas dari pandemi COVID-19. Bukankah berdoa dari sisi Ka'bah akan lebih makbul? Kata Fadli kepada Sindo News, Kamis 29 Oktober 2020. Sementara itu, Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan, menganggap isu kepulangan Rizik sebagai suatu yang biasa saja. WNI di luar negeri berhak mudik di kampung halaman, sehingga tak perlu direspon berlebihan, termasuk oleh pemerintah. Dia hanya mengingatkan antisipasi pengamanan tetap bila Rizik benar pulang. Pemerintah tidak perlu khawatir jika memang benar HRS pulang ke tanah air. Itu adalah hal yang wajar dan bukan suatu yang perlu ditanggapi secara berlebihan, ujar Stanislaus dihubungi terpisah. Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane menyatakan, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Rizik punya hak untuk pulang ke wilayah Indonesia. Namun mengingat saat meninggalkan Indonesia, HRS punya sejumlah kasus hukum, maka dia harus berani menghadapi kasus hukumnya agar lekas selesai dan menjadi terang benderang. Menurut Neta, dari pendataan IPW ada 9 kasus yang membelit HRS, tapi hanya 1 kasus yang menjeratnya sebagai tersangka, yaitu penodaan terhadap simbol negara Pancasila yang diproses Polda Jawa Barat. Selebihnya, deretan pengaduan publik kepada kepolisian atas dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Rizik, ungkap Neta kepada Sindo News. Lebih lanjut, Neta mengatakan, masalah terakhir yang membelit HRS yang dilaporkan ke polisi adalah kasus yang berbau pornografi. Kasus ini dilaporkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi pada Senin 30 Januari 2017. Aliansi ini melaporkan penyebaran konten berbau pornografi kepada Polda Metro Jaya. Laporan itu dibuat pukul 18.30 WIB dengan nomor laporan LP-1-Romawi 1-2017-PMJ-Ditreskrimsus 30 Januari 2017.
Polisi sempat memprosesnya dan kemudian terhenti karena Rizik pergi ke Arab Saudi dan hingga kini belum kembali. Jika Rizik kembali, Polri harus segera menjemputnya untuk menjalani pemeriksaan. Sebagai warga negara yang baik, IPW berharap Rizik patuh hukum agar kasus yang membelitnya cepat selesai. Tutur Neta. Sementara itu, dikutip dari riosuara.com, dalam waktu dekat, pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab akan pulang ke tanah air. Kabar kepulangan Habib Rizik itu membuat polisi buka suara. Kata polisi, tak akan ada pengamanan jika Habib Rizik pulang ke Indonesia. Terkait sejumlah kasus Habib Rizik, Karopenmas Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiono mengatakan bakal mengecek terlebih dahulu sejauh mana perkembangan kasus itu di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Terkait pengamanan, lagi-lagi dia menegaskan tidak bakal melakukan perlakuan istimewa pada orang nomor 1 FPI itu. Apa yang diamankan? Kalau mau pulang, ya pulang saja. Nggak ada, kata Awi. Seperti dikutip Hops.id. Awi Setiono mengatakan bakal mengecek terlebih dahulu sejauh mana perkembangan kasus itu di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Menyinggung soal statusnya sebagai tersangka, apakah polisi bakal melakukan penangkapan terhadap beliau, Awi menegaskan lebih baik ditanyakan ke pihak aparat Polda Metro Jaya dan Polda Jabar. Ya, nanti kita lihat di Polda. Kan kasusnya di Polda toh, di Polda Metro sama Polda Jabar ya. Nanti tanya, kenal toh Pak Yusri sama Pak Erdi? Kata Awi. Polisi sebelumnya menyebut tidak semua kasus Habib Rizik di SP3 atau dihentikan. Masih ada kasus Habib Rizik yang diproses penyidik. Seperti diketahui, kabar kepulangan Habib Rizik beredar dalam video viral di Twitter. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut, Habib Rizik yang berpakaian serba putih bicara terkait kepulangannya ke tanah air. Habib Rizik menyebut dia beserta keluarga akan pulang dalam waktu dekat. Dimintai konfirmasi terpisah, Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif dirinya tidak menyebut pasti kapan Habib Rizik kembali ke Indonesia. Doakan insya Allah secepatnya, kata Slamet saat dihubungi Senin 26 Oktober 2020.